Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Reza Pratama, NPM 19110802880. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, diagnosis kesulitan belajar. Bila kegiatan diagnosis diarahkan pada masalah yang terjadi pada belajar, maka disebut sebagai diagnosis kesulitan belajar. Melalui diagnosis kesulitan belajar atau gejala-gejala yang menunjukkan adanya kesulitan dalam belajar diidentifikasi dari secara faktor-faktor yang menyebabkannya dan upaya jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Banyak langkah-langkah diagnosis yang dapat ditempuh guru, antara lain yang cukup terkenal adalah prosedur Wiener and Safe sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku penyimpangan siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, mewawancarai orang tua atau wali siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Dan yang terakhir, memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, prosedur dan teknik diagnosis kesulitan belajar. Secara umum, langkah-langkah pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar selaras dengan langkah-langkah pelaksanaan bimbingan belajar. Namun secara khusus, langkah-langkah diagnosis kesulitan belajar dapat diperinci lebih lanjut, mengingat pada hakikatnya hanya merupakan salah satu bagian atau jenis layanan bimbingan belajar. Burton, yang dikutip oleh Makmun 2007, menggariskan agak lain, yaitu berdasarkan kepada teknik dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, general diagnosis. Pada tahap ini lazim dipergunakan tes baku seperti yang dipergunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologis dan hasil belajar. Yang kedua, analitik diagnosis. Pada tahap ini lazimnya digunakan ialah tes diagnostik. Sasarannya untuk mengetahui di mana letak kelemahan tersebut. Yang ketiga, psychological diagnosis. Pada tahap ini, teknik pendekatan dan instrumen yang digunakan antara lain: yang pertama itu ada observasi, analisis karya tulis, analisis proses dan respon, analisis berbagai catatan objektif, wawancara, pendekatan laboratorium klinis, dan studi khusus. Sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.